Di balik fakta sejarahnya, situs Yoni Klinterjo atau petilasan Tribuana Tunggadewi menyimpan segudang misteri. Tak hanya orang biasa, kalangan pengusaha hingga pejabat di negeri ini disebut-sebut pernah berkunjung ke tempat ini. Situs purbakala ini terletak di tengah persawahan dusun atau desa Klinterjo, Soko, Kabupaten Mojokerto. Di dalamnya terdapat beberapa bagian terpisah. Antara lain tempat bersemedi putri Raden Wijaya yang juga raja ketika Majapahit Tribuana Tunggadewi, petilasan Sabdo Palon dan Naya Genggong yang merupakan guru Damarwulan, serta petilasan pendeta zaman Majapahit Maharesi Maudoro. Sementara bangunan utama berupa Yoni atau tempat pemujaan umat Hindu Siwa zaman Majapahit, bangunan dari batu berbentuk persegi ini dihiasi ukiran berbentuk kepala naga bermahkota. Di sekelilingnya terdapat parit yang disebut sumber panguripan. Air yang keluar di tempat ini konon mempunyai banyak khasiat. Juru kunci situs Yoni Klinterjo Muhammad Zainuri mengatakan tempat ini tak pernah sepi pengunjung. Para pengunjung datang dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, hingga Bali dan Jakarta. Pengunjung juga menggelar ritual di sini dengan berbagai tujuan. Ada yang minta jodoh, mengharap kesembuhan, ada juga yang ingin naik pangkat. Kalangan pengusaha juga diberitakan sering ke sini. Tak hanya masyarakat biasa dan kalangan pebisnis, sejumlah pejabat juga pernah mengunjungi petilasan Ratu Tribuana Tunggadewi ini. Salah satunya Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Menurut dia, pada masa pra-kemerdekaan, sang proklamator pernah bermeditasi di petilasan Sabdo Palon, Naya Genggong, petilasan Tribuana Tunggadewi, dan petilasan Maharesi Maudoro. Selain itu, Guntur Soekarnoputra, Puan Maharani, dan Pak Permadi juga pernah berkunjung dan melakukan ritual di situs ini. Lalu ada mantan Gubernur Jatim Imam Sutomo, Pak Dekarwo sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur juga pernah ke sini. Bupati Buleleng dan Denpasar juga masing-masing mempunyai keinginan dan tujuan sendiri-sendiri. Di balik megahnya situs yang ada saat ini, menurut Zainuri, peninggalan purbakala ini banyak menyimpan kisah mistis. Pengalaman itu juga pernah dia alami sendiri.
Penampakan itu muncul di bawah pohon besar persis di sisi timur petilasan Sabdopalon dan Nayagenggong. Saat pertama kali menjadi pengelola, dia bercerita pernah tidur di pendapa sebelah petilasan. Namun tiba-tiba, seperti ada yang membangunkan, dia melihat ternyata sosok yang besar setinggi 2 meter yang memakai pakaian Majapahitan. Pada saat itu, Zenuri menyatakan langsung pulang karena saat itu dia masih belum berani dan terbiasa dengan penampakan tersebut. Penampakan selanjutnya berupa cahaya warna merah dan biru yang juga kerap dia lihat keluar dari petilasan Maharsi Maudoro yang pernah digunakan meditasi oleh Presiden Soekarno. Tak hanya itu, pengalaman gaib juga beberapa kali mengganggu warga yang tinggal di sekitar situs purbakala tersebut. Menurut dia, pada suatu malam seorang petugas pengairan desa Klinterjo pernah melihat penampakan ular raksasa sebesar pohon kelapa. Namun sosok ular itu tak pernah nampak di mana kepala dan di mana ekornya, dan hanya menunjukkan sisi badannya saja. Warga sekitar juga pernah kedapatan mencuri batu bata di sisi barat petilasan Tribuana Tunggadewi untuk dijual. Namun yang terjadi, dia langsung sakit seperti ditampar orang, mukanya seperti penyok. Namun setelah bata-bata itu dikembalikan, dia bisa pulih seperti sedia kala. Itulah mitos yang terjadi di situs Yoni Tribuana Tunggadewi di desa atau dusun Klinterjo, Kecamatan Suko, Mojokerto.